Hai, nama saya Risa Saraswati, panggilan Risa, profesi PNS, penulis, kadang-kadang jadi musisi. YouTuber, hobi, sejauh ini paling suka nulis sih. Menjalani semua profesi yang selama ini saya tekuni ya sebenarnya biasa-biasa aja sih. Ngantor tuh saya anggap kayak sekolah ya, karena setiap hari ada di sebuah tempat, terus dengan rutinitas yang sama, jam yang sama. Nah, untuk melakukan hal-hal lain biasanya saya lakukan di weekend, kayak nulis, nyanyi, nge-YouTube gitu, jadinya balance. Bakso yang enak itu yang ketika kita potong baksonya keluar minyaknya, beh. Tantangannya sebenarnya lebih ke waktu sih kalau sekarang karena kan, siang ngantor, malam cari hantu, bisa dibayangkan kan kayak gimana. Butuh ke Korea nih cepet-cepet operasi. Enggak sih, tapi saya fun ngejalaninnya, seru. Buat saya ketika kita menyukai sesuatu itu jadi bukan hitung-hitungan lagi gitu, apalagi soal waktu. Karena kalau kita menyukai satu hal yang kita benar-benar into, eee, waktu udah gak jadi masalah lagi sih. Sebagaimanapun capeknya, banyak waktu yang dihabiskan, kalau kita suka ngerjainnya ya kita akan lupa sama itu. Wah, banyak banget yang tiba-tiba tercapai. Dari mulai dulu, jadi musisi tiba-tiba bikin album, itu saya nggak pernah bayangin sebelumnya. Karena saya pikir ya cuman hobi aja kan, terus dari situ saya nulis buku, itu juga hal yang sama sekali saya nggak kebayang. Dari buku tiba-tiba diangkat jadi film, itu nggak kebayang juga. Udah gitu jadi PNS juga buat saya sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh, dulu tuh kayak gitu. Terus yang terakhir jadi YouTuber juga menurut saya itu hal yang mengagetkan sih, karena biasanya saya tuh cuman sebagai penonton, tiba-tiba sekarang jadi ada di situ gitu, itu juga semuanya kayak mengalir aja bagai air gitu, dibiarin aja. Iya, jadi ketika saya tahu tentang Bandung Creative Hub, terus fasilitasnya dan segala sesuatunya, buat saya ini salah satu angin segar untuk Kota Bandung. Karena permasalahan kita dari dulu itu adalah tempat gitu, selalu orang-orang zaman saya dari zaman kuliah, mau manggung, mau di mana tuh, kayak Bandung tuh nggak punya tempat untuk memfasilitasi kreativitas warganya yang edan gitu kan. Orang-orang Bandung tuh kreatif banget, tapi kadang-kadang kepentok tempat, kepentok biaya, kepentok hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ada Bandung Creative Hub gitu yang menyediakan segalanya, bahkan tampil pun bisa di sini. Wah, itu best sih. Pertama kali tuh dulu, di tempat ini saya bikin naon sih ngaranna? Oh, oke. Pertama kali itu di tempat ini nih, di ruangan ini saya bikin bedah buku, pertama kali di situ. Dan karena waktu itu kan, ya Bandung Kreatif Hub kan gratis gitu kan, jadinya saya juga dengan suka hati menggratiskan orang-orang buat datang ke acara saya gitu. Itu yang saya suka gitu, ketika fasilitasnya udah oke, ya udah saya juga memberikan yang terbaik. Jadinya ya beneran wadah untuk memperkenalkan karya-karya yang oke sih di sini. Junarisa tuh dulu pernah bikin meet and greet di sini. Saya lupa tahun berapa, cuman pada saat itu pesertanya dibawa dulu keliling pakai bandros, terus berakhir di sini di amphitheater. Seru banget. Gak mungkin sih kalian gak tahu Bandung Creative Hub. Saya kalau misalkan cerita tentang Bandung Creative Hub, tinggal ngomong itu bangunan warna-warni di Jalan Laswi. Itu udah langsung ikonik banget buat saya dan buat orang-orang Bandung khususnya. Mereka pasti tahu, oh
"Oh itu yang di Jalan Laswi," gitu. Nah dari situlah mulai, eee, tugas kita untuk menceritakan itu bukan sekadar bangunan yang unik dan indah saja, tapi di dalamnya ada bla 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 bla. Makanya banyak orang yang akhirnya follow medsosnya Bandung Creative Hub ya untuk cari tahu di dalam gedung yang unik ini ada apa aja sih gitu. Sebenarnya kita nggak akan pernah tahu keinginan kita sampai kita benar-benar menjalaninya. Saya nggak pernah tahu keinginan saya akan jadi apa gitu pada saat dulu zaman sekolah. Tapi setelah menjalani, saya suka, akhirnya mimpi-mimpi itu bermunculan. Jadi jangan pernah kalian menyerah sama apa yang kalian sukai karena mimpi itu berawal dari sesuatu yang kalian sukai. Wah, gila sih, perasaannya tidak bisa diluapkan dengan kata-kata sih. Sebenarnya kebahagiaan saya pribadi nih adalah menyenangkan orang lain khususnya keluarga. Dan lewat mimpi-mimpi saya ternyata saya bisa meraih keluarga saya, menyenangkan orang tua itu udah pencapaian yang luar biasa. Di masa yang akan datang saya ingin jadi model sih ya sebenarnya, nggak deng. Di masa yang akan datang yang pasti saya pengennya tetap berkarya gitu, terus saya ingin, lebih banyak menceritakan tentang karya-karya saya dan pengen banget bisa terus-terusan bekerja sama sama Bandung Creative Hub, entah membuat musik, bedah buku, giat-giat kepenulisan. Rencananya pengen banget saya bisa membagi pengalaman-pengalaman saya ini, share dan membuat karya lagi di sini, di tempat ini.